Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifuddin Zuhri, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kebumen. Pada hari ini saya akan melakukan pra-observasi bersama dengan rekan saya. Saya Puspita Mandasari, Guru Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 7 Kebumen, Jawa Tengah. Selamat siang Bu Manda. Selamat siang Bapak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang santai saja ya Bu Manda ya. Siap, Pak. Iya, di mana Bu Manda besok akan mengajar kelas berapa Bu Manda? Kelas 7A Pak. Kelas 7. Iya. Sebelumnya materi yang akan disampaikan apa Bu Manda? Untuk materinya besok surat dinas dan pribadi, tapi untuk pertemuan besok saya fokus kepada surat pribadi Pak. Oh, seperti itu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran ada dua Pak. Yang pertama, peserta didik mampu menyampaikan gagasan, kemudian pikiran, pandangan, arahan atau pesan pada surat pribadi dengan bahasa yang santun. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menuturkan ungkapan simpati, empati, peduli, perasaan, dan penghargaan pada surat pribadi secara santun. Iya. Sebelumnya Bu Manda mengajar di kelas 7A itu kondisinya seperti apa Bu Manda? Kalau kondisinya sendiri sebetulnya sebagian besar dari anak-anak itu memang lumayan aktif Bapak. Iya. Tetapi sebagian yang lain sepertinya ada beberapa yang kurang berminat kepada pembelajaran atau mungkin mereka kurang semangat. Nah, besok kan akan ngajarnya. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai apa ini di kelas 7A Bu Manda? Kalau untuk area pengembangan sendiri Pak, rencananya saya akan mengembangkan diferensiasi pada proses dan juga pada produk. Iya. Kemudian untuk kompetensi sosial emosionalnya itu adalah percaya diri, manajemen diri, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Iya, itu berarti untuk area pengembangannya seperti itu enggak? Iya, Pak. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan untuk besok mengajar itu apa Bu Manda? Kalau untuk strategi atau langkah-langkahnya, nanti rencananya yang pertama adalah pada persepsi itu saya akan memutarkan lagu Pelajar Pancasila untuk membangun semangat anak dulu agar mereka siap untuk belajar. Kemudian setelah itu saya akan membentuk mereka di dalam kelompok yang berdiferensiasi sekitar 4-5 siswa pada setiap kelompok. Tentunya heterogen ya Pak, antara putra dan putri dan juga sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian setelah itu mereka akan saya beri lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang surat pribadi. Nah, disitulah mereka belajar untuk mendiskusikan struktur dari surat pribadi tersebut. Setelah itu, peserta didik akan diminta perwakilan yang berani, kelompok yang berani untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelompok lain. Nah, pada proses ini saya ingin mengembangkan bagaimana anak belajar untuk percaya diri ketika berani presentasikan dan juga berani untuk bertanggung jawab atas keputusannya, berani mempresentasikan di depan kelompok lain. Selain itu, di dalam kelompok itu mereka akan belajar manajemen diri, bagaimana mereka berpendapat, kemudian mereka untuk berdiskusi, menahan diri ketika teman lain sedang memberikan pendapat, begitu. Dan juga pada proses ini tentunya sudah ada diferensiasi, ya tadi dari kelompok-kelompok yang memang sudah tergabung secara kelompok sesuai dengan minatnya tadi. Kemudian setelah mereka presentasi tadi, kita akan tanggapi dengan hasilnya, kita berikan komentar. Baru kemudian mereka menulis surat pribadi secara individu Pak. Nah, ketika mereka menulis surat pribadi secara individu lah, ini kita akan melakukan dua hal, yaitu yang pertama diferensiasi proses dan yang kedua adalah diferensiasi produk. Pada prosesnya sendiri mereka akan kami bebaskan untuk menulis tema surat pribadi. Misalkan ada yang ingin menulis tentang untuk orang tuanya, surat pribadi untuk sahabatnya, untuk kakaknya, atau untuk orang idolanya misalkan bapak ibu guru dan sebagainya. Dan juga mereka boleh mengerjakan tidak harus di ruang kelas yang utama. Jadi rencananya saya akan membawa mereka ke perpustakaan agar mereka lebih nyaman. Kemudian di perpustakaan itu ada terbagi menjadi beberapa ruang, seperti ada ruang perpustakaan utama, ruang media, dan juga ada gazebo literasi, terasnya juga menyenangkan. Nah itu mereka akan kami sebar, kami bebaskan, silakan kalian milih lokasi mana yang mereka sukai, tapi berdasarkan kelompok-kelompok tadi. Nah, nanti setelah mereka menulis surat, mereka akan diuji untuk berlatih tadi percaya diri. Setelah mereka belajar manajemen diri pada penulisan surat tadi, bagaimana mengungkapkan perasaan mereka, mereka akan belajar untuk percaya diri presentasi di depan kelompoknya. Jadi suratnya dibacakan. Nah, tentunya ini cukup melatih percaya diri menurut saya dan juga melatih mereka untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis.
Selain itu mereka juga belajar untuk manajemen diri, bagaimana mengondisikan dirinya ketika temannya sedang mengungkapkan atau sedang membaca suratnya, mereka bisa menahan diri untuk tidak mengomentari dulu, untuk tidak ramai dan sebagainya. Untuk produknya sendiri, mereka juga belajar untuk diferensiasinya, mereka boleh menuliskan di kertas ataupun kertas biasa, kertas polos misalkan, atau kertas yang warna-warni, ataupun mereka bisa menggunakan handphone. Untuk bagi mereka yang memang lebih menyukai digital, begitu Pak, kurang lebihnya. Sepertinya strategi yang dipersiapkan Bu Manda ini bagus sekali ya, bisa memenuhi semua kebutuhan gaya belajar murid seperti itu ya. Saya berharap demikian Pak. Ya, mudah-mudahan besok saat pembelajaran di kelas strateginya dapat diterapkan dengan baik sehingga murid atau siswa di kelas Bu Manda itu kebutuhan belajarnya dapat terpenuhi dengan baik. Amin, semoga. Terima kasih Bu Manda, sampai bertemu besok di kelas Bu Manda mengajar. Saya izin observasi besok di kelas Bu Manda. Baik Pak. Ya, semoga kita besok dipertemukan dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Terima kasih. Demikian sesi pra observasi yang dapat kami sampaikan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai? Ya. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat ya? Sehat. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Oke, sebelum kita mulai, Bu Manda mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Sally sama? Elma. Kenapa Elma? Sakit. Sakit Sally? Sakit. Masih sakit ya? Iya. Elma sakit. Oke. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mulai untuk belajar, kita bernyanyi bersama dulu ya. Ya. Tahu lagu pelajaran Pancasila? Tahu. Nanti bernyanyi bersama siap? Ya. Oke, bagus. Kita bernyanyi bersama. Sambil tepuk tangan dong. Semangat ya. Ada yang mau lari? Rifat mau lari di depan. Oke,
Kita belajar Pancasila. Tegaskan sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Ayo kita belajar sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang surat pribadi, khususnya mengenai struktur surat pribadi, agar kalian bisa menulis surat pribadi untuk orang-orang yang ingin kalian kirim surat. Sebelumnya, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah kalian mampu untuk menyampaikan gagasan, pikiran, kemudian pandangan, arahan, dan pesan melalui pada surat pribadi ya, fokus kita hari ini dengan bahasa yang santun. Dengan bahasa yang apa? Santun. Oke, kemudian yang kedua adalah kamu menentukan ungkapan simpati, empati, kemudian peduli, perasaan, dan penghargaan pada sebuah surat dinas maupun pribadi. Tapi fokus kita pada hari ini yaitu pada surat pribadi. Oke. Nah, coba gimana tanya dulu. Ada yang tahu apa itu surat pribadi? Angkat tangan silakan. Ayo, ada yang tahu apa sih itu surat pribadi? Ada yang sudah membaca di rumah, dia udah belajar? Ya, surat pribadi. Pengertian dari surat pribadi itu apa sih? Ayo yang bisa angkat tangan. Isi, Jo. Ayo yang bisa angkat tangan. Apa itu surat pribadi? Ya, angkat tangan. Vira, Jo. Ayo. Apa itu surat pribadi? Ayo, yang bisa angkat tangan. Ya, oke. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan tapi tentang untuk kita. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi. Biasanya dikirimkan ke siapa? Orang tua. Siapa lagi? Sahabat. Iya betul. Siapa lagi? Oh, seseorang yang dikagumi, idola, yang suka sama Blackpink ngirim surat, atau ngirim surat ke siapa lagi? Ke pemain idola atau pemain bola idola, ke teman game, dan seterusnya ya. Itu adalah surat pribadi dan itu dikirimkan pada yang berjauhan. Tadi seperti teman kamu sudah mengirimkan surat ke sahabatnya yang jauh. Bagus sekali ya. Oke, Sevi mengirimkan surat untuk sahabatnya yang jauh di pondok karena nggak bisa bertemu setiap hari gitu ya. Iya, maka mengirim surat. Oke, kemudian, nah ciri bahasanya ada 3, kurang lebih ada apa saja? Yang pertama, Kata salah pribadi, yang bahasa tidak formal, tapi santun, kata bagi orang pertama dan kedua. pinter. Kata sapaan pribadi, berarti punya panggilan khusus, sahabatku. Misalkan ke orang tua apa panggilnya? Mama? Iya. Ibu? Ibu. Oh, ibu, bunda? Iya, misalkan gitu ya. Bundanya lagi di luar kota dikirimin surat, bunda aku sudah kangen. Nah, itu bisa kan? Kemudian bahasanya tidak formal, tidak menggunakan baku, tetapi santun. Santun itu apa sih? Sopan, pintar sekali. Kemudian yang ketiga, kata ganti orang pertama dan kedua. Orang pertama tunggal. Apa contohnya kata ganti orang pertama tunggal? Saya pintar. Adik, aku betul. Kalau kata ganti orang kedua tunggal? Kamu, iya betul kamu, pintar sekali. Ya, kemudian kita masuk ke struktur surat pribadi. Anak-anak, ada beberapa bagian dari surat pribadi. Kurang lebih terbagi itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa ditambahkan atau bisa dikurangi sesuai dengan kebutuhan ya sebetulnya. Tetapi ini adalah kurang lebih intinya. Inti dari surat pribadi. Ada apa saja strukturnya? Yang pertama? Isinya apa itu? Oke, kemudian
Lanjut yang kedua. Alamat tersurat surat. Yang ketiga. Salam pembuka. Yang keempat. Benda berdua. Yang kelima. Isi surat. Yang keenam. Penutup surat. Dan yang ketujuh. Alamat dan data pengirim. Oke, kita akan masuk ke contoh. Bisa terbaca anak-anak? Bisa. Coba Bu Anda pengen dengar suara siapa yang mau membacakan? Oke, Cia. Silakan Cia. Tolong dibacakan suratnya. Dari atas Cia, lalu nanti teman-teman menebak itu bagian apa? Sepotong-sepotong ya, Ci. Oke, dari atas. Untuk Bapak Nakula di Dari atas, Dok. Dari Jakarta. Jakarta 20 Oktober 2020. Bagian apa anak-anak? Tanggal. Iya. Tanggal, tempat dan tanggal siapa harus disebut? Oke, lanjut Cia. Untuk Bapak Nakula di Perumahan Melati Blok A1 nomor 20. Iya, bagian apa teman-teman? Bagus, lanjut. Pertama bertemu aku suka padamu. Jadi jika aku matahari. Jika aku matahari, mungkin kamu bulannya. Jika aku pelangi, mungkin kamu hujannya. Jika aku serangga, mungkin kamu adalah salah satu bunga yang sedang mekar. Waduh, ini sekali ini. Apa ini bagian apa? Ini salah pembukaannya dibuka dengan puisi indah. Boleh tidak? Boleh. Kalau hanya salam rindu dariku boleh? Boleh. Iya, itu namanya salam pembuka. Pembuka surat tidak harus formal, tetapi santun ya. Kemudian lanjut. Pertama bertemu, aku suka padamu. 1 kali pandang, 2 kali pandang, 3 kali pandang, dan aku kesal padamu. Kenapa? Karena kamu orang yang tertinggi yang pernah aku temui. Kupikir sifatmu akan sebagus parasmu, tetapi aku salah. Namun aku juga bisa saja salah menilaimu, dan mungkin suatu hari nanti. Oke, stop dulu, jangan sampai namun. Nah, tadi sampai dengan tetapi aku salah. Nah, itu bagian apa anak-anak? Iya, baru akan ada maksud apa sih mengirim surat? Kemudian lanjut. Namun aku juga bisa salah menilaimu, dan mungkin suatu hari nanti surat ini yang salah. Aku memang belum mengenal kamu seluruhnya, dan aku tidak banyak tahu tentang kamu. Mungkin kekesalan yang aku tulis surat ini padamu adalah sebuah kesalahan. Tapi kamu harus tahu, manusia belajar dari sebuah kesalahan. Jika surat ini sebuah kesalahan, aku hanya berharap aku bisa belajar lebih banyak dari kesalahan itu. Tentang kamu dan dunia yang tidak aku ketahui sebelumnya. Oke, sebentar ya. Tapi bagian apa anak-anak? Itu suratnya mengungkapkan apa anak-anak? Perasaan-perasaannya bagaimana? Senang. Sama siapa? Maka aku Sama Kak Gula. Oke, lanjut. Ya, jujur. jujur, aku nggak suka sama kamu, dan jika suatu hari nanti aku suka padamu, aku harap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu, bukan karena paras tampan yang kamu miliki saat ini. Aduh, itu bagian apa ya? Penutup Iya, penutup suratnya tentang apa? tentang kalau aku Kejujuran dari siapa yang ngirim surat? Matahari. Kemudian terakhir bacakan Cia. dari matahari untuk ketua. Iya, itu namanya bagian apa anak-anak? Mudah sekali ya? Iya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Mega akan memberikan lembar kerja ya, LKPD. Nanti sekalian membentuk kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Harus heterogen atau berkelompok bercampur antara putra dan putri. Satu kelompok harus ada putra dan putri. Pilih Bu Besin. Dalam? Oke, dipilih ya. Kita berhitung saja ya. Ya, berhitung. Berarti putrinya ada berapa? 18 dibagi berapa? 30 dibagi, berarti ada 6 kelompok, 7 kelompok. Oke, berarti berhitung sampai 7 ya. Oke, dari putri berhitung sampai 7, putra berhitung sampai 7. Berhitung sampai 7 dari tari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Lanjut yang putra. 6, 7, 1, 2, 3, 4. 5. Halo, satu. Oke, kelompok 1 yang dapat nomor 1, kelompok 1, 2 kelompok 2 dan seterusnya
Di sini tuliskan nama anggotanya, kemudian kelas kalian. Kemudian kalian tuliskan di kolom yang kuning-kuning ini itu bagian apa? Bisa dipahami? Bisa. Nanti yang selesai duluan itu boleh angkat tangan kelompoknya untuk siap presentasi dan akan mendapatkan penghargaan. Iya, tambahan nilai. Siap? Siap. Oke, silakan berkelompok dulu baru Ibu bagikan. Kelompok 3. Maaf Mbak, tolong Mbak. Kelompok 4. Oh, maaf Mbak, tolong. 5. Oke. 6. Oke. 7 terakhir. Ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit cukup ya? Cukup. Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Iya. Ini tujuan surat. Oke teman-teman, silakan diperhatikan kelompok berapa Cia? Kelompok 4, Cia dan teman-teman akan presentasikan hasil diskusi mereka. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alicia Sandra dari kelompok. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia dari kelompok 4. Sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Santi. Perkenalkan, nama saya Reski Aditya. Kami akan mempresentasikan Hasil diskusi kami mengenai analisis surat PPT. dibacakan satu-satu dan itu bagian apa? Dokumen 6 Juli 2022 tanggal surat. Sahabatku, Mahendra Wijaya di Jepara, alamat dan tujuan surat. Oke. Oke. Hai Hendra, nggak terasa susah Yang lain tolong dengarkan. pendahuluan. Oke. Lanjut. Bagian berikutnya. Oh ya, Hen, aku akhir-akhir ini disibukkan dengan tugas belajar dari rumah. Gimana dengan sekolahmu? Moga-moga kamu masih belajar di rumah ya. Aku juga sibuk mengisi waktu di rumah dengan membuat beberapa kerajinan tangan. Besok aku kirim ke kamu ya, isi surat. Isi surat. Oke, lanjut. Maaf ya, aku nggak bisa menulis surat panjang lebar soalnya aku sudah banyak pergi ke sekolah. Jangan lupa sempatkan membalas suratku ya. Aku nggak sabar membaca ceritamu. Sampaikan salamku kepada ayah dan ibu ya. Salam penutup. Oke. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah jawabannya betul? Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang berbeda? Oke, angkat kelompok berapa yang berbeda? Tidak apa-apa, boleh berbeda. Berdiri, Rifan. Ya, Rifan kelompok berapa, Pak? Kelompok 5, silakan berdiri. Apa yang bagian mana yang berbeda, Van? Dokumen 6 Juli 2022 Ya, bagian apa, Van? Titik Mangsa. Oke, betul. Titik mangsa boleh atau alamat atau tanggal surat. Ada lagi yang berbeda? Tidak. Ada yang lain? Yang lain sudah sama? Oke, betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kembali. Terima kasih. Oke, silakan yang lain bisa dikumpulkan. Ya, bisa dikumpulkan. Ya.
mempelajari tentang surat pribadi dan juga strukturnya ya, serta sudah bisa menganalisis bagian dari struktur surat pribadi. Nah, setelah ini Ibu akan minta kalian untuk menuliskan surat pribadi untuk orang yang kalian ingin kirim surat. Boleh sahabat yang jauh di sana, boleh untuk kakak kalian, ibu kalian, tante kalian, om kalian, ibu, ayah kalian, nenek kalian, kakek kalian, boleh idola kalian, atau siapapun itu, silakan tuliskan. Dan ibu akan beri kebebasan. Oke ya? Ya, jadi hari ini kalian akan membuat surat pribadi untuk orang-orang yang kalian pilih. Dan kalian boleh menggunakan kertas binder, boleh menggunakan kertas biasa, boleh juga menggunakan handphone. Ada yang ingin menggunakan handphone? Oke, boleh. Nah, silakan kalian, ibu beri kebebasan juga. Suratnya boleh ditulis di ruangan ini, boleh di ruang sebelah sana, dan boleh juga di teras perpustakaan. Oke, Edicia ada pertanyaan? Suratnya ntar dikirim ke itu nggak ke orangnya? Iya, dikirimkan ke orangnya tapi setelah ibu nilai ya. Nanti ibu akan kembalikan surat kalian. Kemudian suratnya besok kalian mau kirimkan atau mau dititipkan. Bu Mada, saya malu, saya titip suratnya. Ya boleh. Ya, Ahmad ada pertanyaan? Kalau pakai HP, aplikasi apa Bu? WPS. Iya, WPS Office ya. Kalau yang tidak punya bisa pakai Canva, ada yang mau pakai Canva juga boleh. Buat sendiri-sendiri? Iya dong, buat sendiri-sendiri. Dan nanti kalian silakan ketika membuat surat duduk berkelompok. Satu kelompok 4-5 orang. Nanti setelah kalian selesai membacakan surat, satu orang di setiap kelompok harus ada yang berani untuk membacakan suratnya di depan kelompoknya. Ibu akan memberikan tambahan nilai bagi kalian yang berani membacakan surat kalian di depan kelompok kecil itu. Bisa dipahami? Bisa. Siap menulis surat? Oke, silakan kalian boleh berpencar. Silakan. Aku manda lah. Nanti kalian membacakan suratnya di antara kelompok ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Siapa sih? Oh gerana. Orang segitu nih. Iya. Bu. Siapa ya nanya? Bapak tambah sama teman sendiri. Boleh ke teman sendiri, teman mabar ya boleh. Teman mabar Apin. Teman mabarku yang selalu kalah dariku. Teman mabar Ijen. Apa teman juga ada, Bu? Ketungguin naon ya Jan? Iya kok aku pilih. Ini apa ayahnya Ernita? Untuk Anto lah. Ayahnya Anto. Untuk siapa yo? Untuk ayahku tercinta. Untuk Nadia Yakin. Nadia Yakin. buat siapa? Nadia. Kamu pengen mengungkapkan perasaan sayangmu pada Saya kan ganti pempek ya bisa nanti. Ya, Rahmat, silakan dibacakan suratnya. Kebumen 11 April 2023. Untuk Akmal 7G, teman alumni di Jatimulyo. Bagaimana kabarmu? Salam Boya. Dulu kita pernah top up bareng di counter, sering mabar bareng, terus duduk bareng, dan sekarang malah asing-asingan. Gak kerasa waktu jalan terus. Semoga sehat selalu. Saya punya pantun nih bro, ikan hiu makan tahu, SG kok kayu. Ikan hiu makan tahu, SG kok kayu. Ya, oke. Ya, tepuk tangan dong buat Rahmat. Ya, terima kasih suratnya Rahmat untuk Akmal ya. Gimana rasanya sudah menulis surat lega? Senang? Oke. Tadi ada yang kirim surat ke teman mabar, ada yang ke orang yang dicintai.
ada buat sahabatnya. Nah, buat banyak orang ya, ternyata bermacam-macam sekali surat yang kalian kirim ya. Ada yang buat kakak, ada yang buat, tapi ibu belum lihat ada yang buat orang tuanya. Tapi rata-rata itu buat teman, buat sahabatnya, buat orang-orang terkasih. Oke, anak-anak, kita review dulu ya. Hari ini kita sudah belajar materi apa anak-anak? Surat apa? Coba kita ulang bersama. Struktur dari surat pribadi paling atas ada apa saja? Tanggal surat atau disebut juga kemudian alamat tujuan, terus cara pembukaan, terus pendahuluan, terus penutup, dan terakhir di bawah. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Semangat, happy. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy. Unjuk gigi. Senyumnya mana? Sarudin, senyumnya mana? Sarudin. Oke, ya anak-anak, apa kalian senang belajar hari ini? Alhamdulillah. Ya anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya, setelah kalian menulis surat ini akan ibu nilai dulu. Nanti ibu akan kembalikan ke kalian. Kalian boleh mengirimkan sendiri ke orang yang ingin kalian tuju. Tadi ada yang buat sahabatnya, buat kakaknya, mau dikirim lewat pos boleh, mau pakai email boleh, menggunakan WhatsApp boleh, silakan dikirim, atau mau langsung dikirimkan pakai amplop juga boleh, pakai pos juga boleh, ya. Pakai botol ya, jangan dilempar, kasihan. Oke, anak-anak, pembelajaran berikutnya adalah mengenai surat dinas. Kita akan belajar bersama untuk surat dinas dan juga membuat surat dinas secara berpasangan maupun bisa juga secara berkelompok. Oke, silakan kalian bisa mempelajari terlebih dahulu di rumah. Dan kita akan tutup pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan ibu. Selamat melanjutkan pelajaran. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, kembali kasih. Assalamualaikum Bu Manda. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, terima kasih atas waktunya. Gimana perasaannya Bu Manda setelah tadi melakukan pembelajaran di kelas? Lega, tapi merasa masih ada kekurangan beberapa sih. Seperti itu. Jadi Bu Manda tadi sudah merasa lega, tapi merasa juga ada sebuah kekurangan seperti itu ya. Ya, Pak. Kemudian kira-kira apa kekurangan yang Bu Manda rasakan? Yang pertama, saya lupa tidak waktu berdoa itu, malah saya memimpin doa. Jadi harus mungkin lebih baik anak yang memimpin doa. Okay. Itu saya refleks, saya memimpin doa. Karena waktu itu melakukan jam pertama, itu yang pertama. Alasannya harus anak biar apa ya? Biar melatih mereka percaya diri. Betul. Ya, lebih bertanggung jawab. Iya, ya. Terus apa lagi? Terus manajemen waktunya, Pak, karena kan ternyata ketika mereka dikasih waktu sekian untuk menyelesaikan tugas surat itu, ternyata mereka juga beberapa masih agak kesulitan, jadi benar-benar harus dikelilingin, diarahkan gitu, belum maksimal di anaknya untuk waktu yang tersedia. Ini dari saya yang kurang di awal untuk ngatur waktunya. Iya. Kemudian yang ketiga, evaluasi akhir, Pak. Yeah. Evaluasi akhir yang misalkan hanya beberapa soal itu saya belum sempat melaksanakan, jadi baru review secara garis besar kayak materi hari ini apa kayak gitu, tapi belum memberikan misalkan 5 soal atau 3 soal yang untuk keseluruhan anak, untuk mengecek benar-benar apa ya, pemahaman mereka terhadap materi yang sudah saya berikan. Ya, terkait dengan refleksi Bu Manda guys setelah pembelajaran, kira-kira rencana tindak lanjut Bu Manda dengan adanya tadi merasakan ada sebuah istilahnya menurut Bu Manda itu kekurangan, kira-kira kedepannya untuk mengajar seperti apa Bu Manda yang siapkan, yang disiapkan? Mungkin dari saya sendiri lebih persiapan, lebih memanajemen waktu,
Ya. Mengondisikan karena di beda-beda kelas mungkin kan penanganannya bisa beda-beda, dan saya lebih mengecek anak satu persatu, jadi lebih mendekati anak karena kalau main kan saya memang memisahkan anak, mereka ada di 3 ruangan yang berbeda. Nah itu yang perlu saya pertimbangkan lagi, mungkin saya tidak perlu misalkan di terlalu banyak ruang, hanya misalkan 2 ruang aja agar pengamatan saya dan kontrol saya itu lebih maksimal kepada anak. Terus juga mengupayakan untuk selalu mengutamakan anak lebih aktif dibandingkan saya dalam pembelajaran. Sebenarnya kemarin tujuan Bu Manda memisah anak-anak itu supaya apa ya, tempatnya gitu, supaya Biar mereka merasa nyaman sih iya Pak. gitu ya. Tapi ternyata Manajemen untuk mengontrol sekian banyak anak di 3 ruang yang berbeda itu lumayan menyita tenaga juga. oh iya. Berarti untuk kedepannya Mungkin hanya dipisah menjadi 2 ruang, jadi nggak seluas area kemarin. Kalau mereka saya bagi di ruang media, kemudian dibagi di ruang perpustakaan utama, terus dibagi di gazebo di ya, taman itu ya. di taman-taman itu. Ternyata ketika saya ngecek yang sini, yang sana mandek, nggak bergerak anak-anaknya kayak gitu. Jadi saya mengeceknya kesana kesininya kurang maksimal, terus anak jadi kayak mereka ternyata ada beberapa yang belum memahami mau nulis apa, mereka juga kekurangan ide. Nah ini mungkin yang perlu saya latih ke anak untuk biar lebih cepat menemukan ide. Iya, terima kasih. Kemudian nanti di sini ada aktivitas pengembangan seperti itu ya. Aktivitas pengembangan yang pertama tadi yaitu tentang manajemen waktu ya. Iya Pak. Tujuan yang hendak dicapai, kemudian ada ukuran keberhasilan. Nah, kira-kira untuk manajemen waktunya ukuran keberhasilannya apa? Semuanya selesai tepat pada waktunya. Berarti termasuk di RPP-nya? Di modul ajarnya iya. Ya, di modul ajarnya itu Iya. harus Di kondisi saya manajemen lagi. Terima kasih. Kemudian tadi selain manajemen waktu ada manajemen tempat juga Pak Iya, ya? betul Pak. Iya. Ukuran keberhasilannya apa itu? Semuanya bisa terkoordinasi dengan baik dan bisa dicek dengan maksimal. Kemudian tadi Bu Manda mengatakan evaluasi belum akhir gitu Iya, ya, itu betul, termasuk di manajemen Di manajemen waktu juga, gitu ya. iya. Seperti itu. Berarti di sini Bu Manda lebih lebih merasa kalau manajemen waktunya Bu Manda itu belum maksimal. Untuk manajemen waktu berarti pendukungnya kira-kira apa ya? Dari Berarti proses prosesnya sendiri gitu ya. ya, dan juga pengondisian anak sih Pak ya, karena kemarin kan saya kan kelas ini kan cukup aktif juga anaknya. Nah saya pikir dengan aktif ini saya terlalu nyaman untuk ketika mereka aktif, sehingga saya lupa bahwasanya masih ada proses-proses berikutnya juga harus dikerjakan. Jadi kayak di awal itu tersita agak banyak waktu kita sempat breaking sebentar, kemudian tanya jawab waktu kelompok itu. Nah itu. Oke, terima kasih Bu Manda. Gimana perasaannya setelah kita diskusi? Lebih nyaman lagi, dan saya merasa jadi kayak saya jadi tahu kekurangan-kekurangan saya selama mengajar. Yang selama ini mungkin tanpa disadari, kalau nggak di coaching seperti ini saya juga nggak menyadari itu semua. Ya, terima kasih. Semoga kedepannya Bu Manda bisa lebih baik dalam manajemen waktunya, ya. Amin. Agar pembelajaran di kelas itu bisa lebih menyenangkan seperti itu. Anak-anak juga responnya kemarin sangat bagus seperti itu. Terima kasih Bu Manda untuk kesempatan hari ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.